Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya dari kelompok 2 yaitu teori-teori kognitif. Nama anggota dari kelompok 2 yaitu ada Sarah Febrian Wahyudanti dengan NIM 3, lalu Novita Sela Mentowe NIM 12, kemudian saya sendiri Nisa Ulfadilah NIM 29, lalu Madina NIM 35, dan yang terakhir Muhammad Rizwan NIM 37. Nah, pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter, artinya berpikir. Sedangkan secara istilah dalam pendidikan, kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori-teori kognitif ini pada awal kelahirannya dimulai dengan penggabungan teori SR dan teori Gestalt yang dilakukan oleh Tolman dan kawan-kawan. Di sini yang dimaksud dengan teori kognitif adalah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Dengan kata lain, teori kognitif mencoba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, teori kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, lalu menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan bagaimana informasi itu diproses. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori behaviorisme purposif. Teori pembelajaran menurut hubungan SR mengajarkan bahwa pembelajaran bergantung pada pengukuhan yang bermaksud bahwa apabila sesuatu perilaku atau gerak balas respon selalu menghasilkan ganjaran, maka respon atau gerak balas itu akan menjadi milik tetap atau bagian yang tetap dari keseluruhan perilaku seseorang. Sebaliknya, teori Gestalt mengajarkan bahwa pembelajaran bergantung pada insight atau pemahaman wawasan, yaitu persepsi dari hubungan-hubungan antara benda-benda, konsep-konsep, kejadian-kejadian. Gabungan dari kedua jenis teori ini, hubungan SR dan Gestalt, telah dimanfaatkan oleh Tolman dalam melahirkan teori pembelajaran kognitif. Teori behaviorisme purposif yang diperkenalkan oleh Tolman mengajarkan apabila suatu rangsangan tertentu menimbulkan respon tertentu, maka akan kita lihat rangsangan itu dalam perspektif yang baru. Nah, seperti sewaktu kita SD, kita diajarkan untuk sopan dan menghormati dosen. Jadinya, ketika kita bertemu dengan dosen, kita juga seperti itu, sopan, hormat, dan dia mendengarkan kuliah dari dosen tersebut, karena pengaruh ketika kita SD sudah diajarkan untuk sopan dan hormat kepada guru. Tetapi berbeda keadaannya ketika kita sudah menjadi mahasiswa, dengan sikap yang diam ketika mendengarkan kuliah, kita tidak aktif, itu bisa saja membuat dosen tersebut marah dan tidak nyaman melihat mahasiswanya tidak aktif. Kita dituntut untuk lebih terbuka waktu ketika menjadi mahasiswa, lebih banyak berbicara dan tidak terlalu formal. Di sini kita melihat keadaan dalam perspektif yang baru, dan sebagai akibatnya kognisi kita akan membuat proses yang baru pula. Selain memusatkan perhatian yang besar,
kepada rangsangan dan respon luar, teori behaviorisme juga memasukkan konsep kognisi ke dalam sistemnya dan melihat perilaku secara keseluruhan tidak dari satu bagian kecil tertentu. Maksudnya setiap perilaku harus dilihat sebagai bagian dari perilaku yang lebih besar yang mempunyai suatu tujuan. Menurut Tolman, kognisi kita yang merupakan variabel-variabel penengah atau mediasi selalu bekerja secara rangsangan dan respon. Tolman juga menekankan apabila kita ingin memahami perilaku seseorang dengan baik, maka terlebih dahulu kita harus memahami tujuan yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Nah, jadi unsur-unsur yang utama dan perlu dalam teori behaviorisme purposif ini adalah rangsangan, kognisi, peta kognisi, tujuan, dan barulah respon gerak balas. Karena itu, teori ini juga sering digambarkan sebagai SOR. Formula itu dibaca sebagai S, stimulus, atau rangsangan, kemudian organisme, lalu R, respon, atau gerak balas. Ya, kemudian berikut materi selanjutnya, yaitu teori medan Gestalt. Saya akan melanjutkan mengenai teori-teori kognitif. Teori yang kedua yaitu teori medan Gestalt dari Weidemer. Tokoh-tokoh teori medan Gestalt ada sejumlah sarjana Jerman nih, yang karena alasan politis pindah ke Amerika. Mereka antara lain Max Weidemer, yang kedua ada Wolfgang Kohler, yang ketiga ada Kurt Kafka, yang keempat ada Kurt Lewis. Kata Gestalt sendiri berasal dari bahasa Jerman yang secara harafiah berarti keseluruhan. Dalam kaitannya dengan teori psikologi ini bahwa di dalam pengamatan pikiran tidaklah membentuk pengamatan keseluruhan dari bagian-bagian kecil yang diamati, melainkan terlebih dahulu melihat benda itu secara keseluruhan, barulah kemudian bagian-bagian kecilnya. Psikologi Gestalt ini sebenarnya merupakan salah satu bagian yang penting dari kelompok yang lebih besar, yaitu psikologi kognitif. Kalau sekelompok teori psikologi hubungan stimulus dikurang respon, stimulus sampai dengan respon, mengkaji unit-unit perilaku atau unit-unit kecil pembelajaran, maka kelompok psikologi kognitif mengkaji keseluruhan perilaku atau keseluruhan pembelajaran sebagai satu keseluruhan dalam peringkat yang lebih abstrak. Dalam sejarahnya, teori Gestalt muncul sebagai reaksi keras terhadap prinsip-prinsip trial and error yang dilakukan oleh Thorndike dan para pengikutnya. Dalam percobaan-percobaan trial and error ini, Thorndike menghilangkan sama sekali kesadaran dari teori pembelajaran. Dalam hal ini dianggap oleh Gestalt sebagai suatu kesalahan yang sangat besar. Menurut Weidemer, teori pembelajaran hanya mungkin mempunyai makna jika kesadaran diikutsertakan sebagai satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi dan pembelajaran. Weidemer menjelaskan, kita tidak melihat dunia ini sebagai satu mata rantai tanpa adanya satu struktur dalamnya, tetapi melihat sebagai satu keseluruhan bermakna dan kemudian dapat dipisahkan dengan satu analisis struktur buatan. Lalu Kafka menambahkan bahwa adanya kesadaran itu pada tiap-tiap persepsi pembelajaran hanya dapat dijelaskan oleh siswa itu sendiri yang langsung mengalami pembelajaran itu, dan bukan oleh guru atau orang-orang yang melakukan eksperimen itu.
Selanjutnya mengenai hukum-hukum apa saja sih yang menjelaskan mengenai persepsi teori Gestalt ini. Yang pertama yaitu hukum Prägnanz. Hukum Prägnanz menyatakan bahwa organisasi psikologi cenderung bergerak ke arah keadaan Prägnanz, yaitu ke arah Gestalt yang sempurna. Satu Gestalt yang sempurna selalu berbentuk sederhana, teratur, kuku, dan stabil, dan merupakan satu organisasi struktur yang maksimal dari peristiwa-peristiwa atau benda-benda. Hukum ini merupakan prinsip keseimbangan yang mengatakan bahwa setiap pengalaman cenderung menyempurnakan dirinya dalam keadaan sebaik mungkin. Selanjutnya ada hukum kesamaan. Hukum kesamaan atau pengalaman dalam persepsi situasi rangsangan penuh menyatakan bahwa benda-benda yang sama, misalnya sama bentuk atau sama warna, cenderung membentuk atau berkelompok. Misalnya ukuran kecil membentuk lingkaran kecil, ukuran sedang membentuk lingkaran sedang, begitupun ukuran besar membentuk lingkaran besar. Makna dalam pembelajaran bahasa, kata-kata atau suku-suku kata mempunyai persamaan lebih mudah dipelajari daripada kata-kata atau suku-suku kata tidak mempunyai persamaan. Ada persamaan pada data pada linguistik memudahkan proses pembelajaran bahasa, baik dalam belajar bahasa pertama maupun bahasa kedua. Jadi bisa dikatakan hukum persamaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada hukum kognitif, hukum proximity atau kedekatan. Hukum proximity atau kedekatan menyatakan bahwa persepsi cenderung menggabungkan benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan hal-hal yang berdekatan satu sama lain dalam satu ruangan atau waktu. Umpamanya sejumlah garis sejajar yang jaraknya berbeda-beda, maka semua garis berjarak pendek akan digabungkan oleh persepsi ke dalam satu unit, sedangkan garis-garis berjarak panjang akan digabungkan ke dalam unit lain. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa atau waktu-waktu yang berdekatan akan digabungkan oleh persepsi sehingga mempunyai hubungan yang sangat erat. Implikasi hukum ini dalam pembelajaran bahasa adalah kata-kata atau frasa-frasa dan ungkapan-ungkapan yang bersamaan maknanya. Jadi mengikuti hukum persamaan. Hendaknya muncul bersama-sama dalam masa-masa yang teratur, menuruti hukum proximity atau kedekatan agar lebih mudah dipelajari dan diingat. Jika bahan-bahan ini sering muncul bersama-sama pada waktu-waktu yang teratur dan tidak terlalu jauh jaraknya, maka pembelajaran akan lebih mudah, lebih lancar, dan lebih cepat. Selanjutnya ada hukum keempat, yaitu hukum penutup. Hukum penutup mengatakan bahwa bidang-bidang yang tertutup, maksudnya selesai dan wujudnya, lebih stabil dan lebih mudah untuk membentuk gambar dan dalam persepsi dibandingkan dengan bidang-bidang terbuka, maksudnya belum selesai atau belum berwujud. Jadi menurut hukum penutup ini ada satu kecenderungan nurani pada persepsi untuk mencapai satu bentuk yang berwujud dan bermakna yang pasti dari apa saja yang kita amati. Hal ini sejalan dengan hukum Prägnanz, yakni pengalaman cenderung melengkapi dirinya agar menjadi sebaik mungkin. Selanjutnya ada hukum kelanjutan baik. Hukum kelanjutan baik ini merupakan satu hal dari hukum Prägnanz dan hampir serupa dengan hukum penutup. Hukum kelanjutan baik diperkenalkan dan dikembangkan oleh Wertheimer. Hukum ini mengatakan bahwa persepsi kita cenderung melengkapi bagian-bagian yang hilang dari peristiwa-peristiwa atau benda-benda yang kita amati. Jadi persepsi cenderung bekerja sebagai garis lurus
yang kelihatan berkelanjutan sebagai garis lurus. Satu bagian dari lingkaran sebagai satu lingkaran dan seterusnya. Jadi hukum ini mengatakan bahwa kita cenderung mengingat kejadian-kejadian atau benda-benda sebagai telah selesai teratur sebagai gestalt keseluruhan yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang teori medan dari Lewin. Teori medan atau yang dalam bahasa Inggris disebut field theory diperkenalkan oleh Kurt Lewin setelah beliau meninggalkan teori medan Gestalt dan lalu mengembangkan teorinya sendiri. Lewin mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap penyelidikan mengenai motivasi perilaku manusia yang menurut pandangan beliau merupakan tenaga atau kekuatan yang berhubungan erat dengan sistem ketegangan psikologi. Dalam mengembangkan teori ini, Lewin menggunakan konsep ilmu fisika yang disebut medan dinamik atau dynamic field, seperti medan magnet, yakni semua partikel berinteraksi satu sama lain, dan setiap partikel dipengaruhi oleh kekuatan yang ditentukan oleh medan magnetik itu pada suatu waktu tertentu. Kemudian, Lewin telah mengembangkan satu konsep penting dalam teorinya yang hampir sama dengan teori medan Gestalt, yakni konsep ruang penghidupan, di mana setiap perilaku berlangsung. Menurut Lewin, ruang penghidupan seseorang terdiri dari yang pertama, diri sendiri, keperluan utama sendiri, keperluan diri sendiri pada satu saat tertentu, maksud dan rencana sendiri. Dan yang kedua, lingkungan perilaku orang itu, lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan konsepsi sebagai yang ditanggapinya dalam hubungannya dengan keperluan-keperluan dan maksud-maksudnya. Jadi, konsep ruang penghidupan itu terdiri dari diri sendiri dan lingkungan dari seseorang. Kemudian, dalam ruang penghidupan ini terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu sesuai dengan keperluan-keperluan individu tersebut. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai inilah yang membangkitkan kekuatan penarik atau kekuatan positif dan kekuatan penolak atau kekuatan negatif yang menimbulkan sistem-sistem ketegangan yang akan menentukan arah pergerakan individu itu dalam ruang penghidupannya. Menurut Lewin, sistem-sistem ketegangan inilah yang menjadi dasar perilaku. Dalam menentukan sifat-sifat ketegangan organisme itu sendiri memegang peranan yang sangat penting. Umpamanya, seseorang setelah mengamati ruang penghidupannya berdasarkan keperluan-keperluannya, telah merasa tertarik pada sesuatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan keperluannya itu. Tetapi dalam usahanya untuk mencapai tujuan itu, muncul suatu halangan yang menghambat tercapainya tujuan itu. Maka halangan ini akan membangkitkan berbagai ketegangan yang bisa menimbulkan berbagai pengaruh atau akibat sesuai dengan keadaan ruang penghidupan individu itu. Akibat dari ketegangan ini, mungkin seseorang itu akan mencari jalan lain untuk mencapai tujuannya, atau juga dia akan meninggalkan tujuannya itu untuk sementara waktu atau untuk selamanya. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita lihat adanya 3 buah konsep penting dalam teori Lewin. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua pengamatan atau persepsi, dan yang terakhir ada motivasi untuk mencapai tujuan itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori perkembangan kognitif dari Piaget. Menurut Piaget, kecerdasan adalah salah satu bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah mana semua fungsi kognitif bergerak. Suatu operasi kecerdasan merupakan tindakan-tindakan yang juga bisa menjadi satu tindakan balik. Menurut Piaget, pengkajian peringkat-peringkat perkembangan kecerdasan pada mulanya merupakan pengkajian pembentukan struktur operasi-operasi kecerdasan ini. Menurut Piaget, ada 4 buah peringkat penting dalam perkembangan kecerdasan. Keempat peringkat atau tahap itu adalah tahap deria motor atau sensori motor yang muncul sebelum perkembangan dimulai. Kemudian, tahap praoperasi, yaitu tahap sebelum operasi yang sebenarnya, terjadi antara umur 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret,
yaitu operasi sebenarnya mengenai objek-objek konkret antara umur 7 sampai 12 tahun. Yang terakhir, tahap operasi formal, yaitu tahap operasi proposisi setelah berumur 12 tahun. Perkembangan kosakata yang sangat pesat dialami anak-anak ketika berumur antara 1,5 sampai 2 tahun. Dijelaskan oleh Piaget sebagai hasil dari peralihan intelek kepada representasi akal atau mental. Teori ini digolongkan ke dalam kelompok teori kognitif karena teori ini menekankan pada otak seperti akal dan mental sebagai landasan dalam proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Menurut Chomsky, tidaklah ada gunanya sama sekali untuk menjelaskan proses pemerolehan bahasa tanpa mengetahui dengan baik apa saja sebenarnya bahasa sebagai benda yang sedang diperoleh itu. Teori genetik kognitif ini dilandasi pada suatu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Hipotesis ini mengatakan bahwa otak manusia dipersiapkan secara genetik untuk berbahasa. Dalam proses pemerolehan bahasa, tugas manusia dengan alat yang dimilikinya adalah menentukan bahasa masyarakat manakah yang dimasukkannya sebagai bentuk kalimat. Tata bahasa itu terus-menerus disempurnakan berdasarkan masukan yang semakin banyak dan sesuai dengan proses pematangan otak.